Selain kondisi Aki J yang masih mengkhawatirkan, ada yang berbeda di rumah sakit tempat putra bungsu Ahmad Dhani itu dirawat. Tadi malam, Kosasi, ayah dari almarhum Agus Komara, salah satu korban kecelakaan di Tol Jagorawi, datang membesuk Aki J. Apa yang membuat laki-laki parubaya itu tergerak hatinya untuk melihat kondisi Aki J. Sementara, ia masih berduka lantaran kehilangan putra tercinta. Apapun yang terjadi, terhadap saya sudah takdir. Justru kita sama yang hidup ini ya. Masuknya Billy di gerbong popularitas Olga, adakah ini isyarat dari sang kakak untuk segera pamit dari Rio popularitas? Ya saya sih nggak pernah tanggepin ya. Ya semua itu dari diri saya sendiri. Kalau saya sudah tidak merasa nyaman lagi di dunia entertainment, saya mundurin diri. Olga adalah cerita ikhtiar seorang anak manusia yang selama bertahun-tahun bertahta di jagat artis Indonesia. Keuletan pria bernama asli Yoga Syaputra dalam meniti karir menjadi bukti betapa Olga memang bukan artis karbitan. Di awal karir di tahun 2000-an, ia melakoni akting di panggung kecil dan juga menjadi presenter, hingga akhirnya karirnya meraksasa. Tapi Olga belum mau menepi dalam rehatnya. Ia ingin mewujudkan impian dan membahagiakan banyak orang. Sebab Olga bagai pijar matahari bagi orang-orang di sekitarnya. Olga kan dari setiap program-program yang kita syuting bareng itu, dia selalu jadi maskot di situ kan. Jadi intinya kalau maskotnya nggak ada, pasti yang lainnya kurang ger aja tuh acaranya gitu. Iya pokoknya abang gue diberi kesehatan, umur panjang, sehat. Pokoknya yang terbaik buat abang gue gitu aja. Buat keluarga gue khususnya. Sama orang-orang yang sayang sama kita semua. Sama fans-fans Billy Lover Alas gitu. Aki J, putra bungsu Ahmad Dhani jalani operasi keempat. Seperti apa keresahan hati Ahmad Dhani dan Maya Estianti? Apa pula yang membuat salah satu keluarga korban meninggal tergerak hatinya untuk membesuk Aki J? Bagaimana dengan nasib Aki J di mata hukum? Selamat sore pemirsa, Salam On Cam kembali hadir menyajikan kisah dari publik figur secara mendalam. Pasca terjadinya kecelakaan maut di ruas tol Jagorawi kilometer 8 Minggu dini hari lalu, kondisi Aki J masih belum stabil. Hingga tadi malam Aki J telah menjalani 4 kali operasi. Maka tak heran jika Ahmad Dhani dan Maya Estianti, orang tua Aki J, dilanda perasaan tak karu-karuan. Inilah yang terlihat jelas saat tim Seleb On Cam berhasil menghimpun sejumlah gambar Aki J terbaring lemah sebelum menjalani operasi keempat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dul sendiri sangat tidak boleh bergerak atau tidak boleh. Udah mulai ngomong apa aja tadi? Enggak ngomong tidak, tapi misalnya dia melek, kami datang dia melek. Ya tolong dipahami, tolong dikasih waktu. Orang tua mana yang tidak coba hal macam ini. Gitu. Jadi ya dipahamin aja. Kadang-kadang kalau dia mungkin buru-buru kita ngomong, dia pikir aja mungkin nggak karu-karuan. Ya. Kondisi dulu sendiri bunda? Dulu sendiri sangat tidak boleh bergerak atau tidak boleh. Enggak ngomong tidak, tapi misalnya dia melek, kami datang dia melek. Diingetin. Aki J kembali terbaring di kamar bedah lantaran paru-parunya digenangi darah. Hari ini banyak temuan-temuan yang mengkhawatirkan ya. Jadi temuan hari ini ada 2. Yang pertama adalah banyaknya darah di dalam paru-parunya Dul yang disebabkan oleh temuan kedua. Jadi banyaknya darah di paru-parunya Dul itu disebabkan oleh temuan kedua, yaitu ternyata ada patah tulang rusuk di rusuk 578. Sehingga mengakibatkan darah hingga sampai 350 cc menggenang di
kira-kira 2 gelas lah berarti, menggenang di paru-paru. Sehingga tadi berhasil disedot darahnya dan terus berikutnya adalah masalah yang cukup serius adalah besok tentang penanganan. Terus memperhatikan anaknya yang sampai sekarang masih dalam tahap operasi. Tadi terakhir saya melihat itu operasi yang keempat. Ada cairan darah yang di paru-paru yang harus dikeluarkan. Kalau operasi ketiga itu cairan yang ada darah di perut. Operasi yang kedua itu operasi patah, ada 2 tulang kaki yang patah. Operasi yang pertama itu lengan, itu dagingnya lepas. Jadi harus operasi plastik. Nah, menurut dokter yang rentan itu adalah operasi yang dari ke-5 sampai ke-8. Maka saya butuh para pemirsa, kita doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan dari Allah dan keselamatan. Karena masih ada 4 kali operasi lagi. Hati orang tua mana yang tak teriris perih saat putra tercinta terbaring tak berdaya. Apalagi tragedi ini bukan kecelakaan biasa dan telah merenggut 6 korban jiwa. Saat-saat seperti inilah Maya dan Dani sudah sepatutnya duduk bersama berembuk demi kesembuhan putra tercinta. Tadi sempat ada beberapa keluarga juga bilang, ya sekarang mereka lagi berebut, pokoknya Mas Dani dan Maya ini saat yang paling tepat untuk melepaskan semua ego, jangan memaksakan kehendak, semua harus bersatu, sekarang konsentrasi dulu. Ya, insya Allah mereka lagi berjuang mencari yang terbaik. Sampai sekarang anak beliau masih dalam masa-masa yang butuh perhatian ya. Ini operasi yang keempat, masih berlangsung sekarang. Yang keempat ini baru dimulai. Saatnya baru dimulai operasi yang keempat, mengeluarkan darah di paru-paru ya. Masih ada tahapan-tahapannya. Saya tadi sempat tidak nanya makan waktu berapa, tapi yang sekarang saya disuruh kita keluar, semua dokter konsen lagi. Setelah operasi demi operasi yang dijalani Akij, benarkah jika putra bungsu musisi ternama itu akan dipindahkan ke rumah sakit di Singapura? Belum bisa karena kondisi tulangnya masih sangat bahaya untuk digerak, terlalu banyak gerak. Rencananya nanti kalau udah sembuh total ya untuk recheck. Kan ada tuh check and recheck. Nah ini rechecknya aja, ceknya enggak. Selain kondisi Akij yang masih mengkhawatirkan, ada yang berbeda di rumah sakit tempat putra bungsu Ahmad Dhani itu dirawat. Tadi malam, Kosasi, ayah dari almarhum Agus Komara, salah satu korban kecelakaan di Tol Jagorawi, datang membesuk Akij. Apa yang membuat laki-laki parubaya itu tergerak hatinya untuk melihat kondisi Akij. Sementara, ia masih berduka lantaran kehilangan putra tercinta. Apapun yang terjadi, saya sudah takdir. Justru kita sama yang hidup ini kita harus prihatin. Yang sekadanya putranya Pak Dhani ini, kalau saya lihat keprihatin dia. Kalau putra saya sudah meninggal ya sudah takdir itunya. Jadi masalah ini nggak usah dipersoalkan lagi. Mudah-mudahan ya, yang penting saya minta doanya supaya anak saya yang sudah meninggal ini diterima oleh Allah. Peluk hangat dan tetesan air mata saat 2 keluarga tersebut bertatap muka seolah menyiratkan bahwa mereka sama-sama dilanda duka yang begitu dalam. Seperti halnya di tempat pemakaman umum Semper, Jakarta Utara, tempat di mana almarhum Komarudin bin Munir dimakamkan. Keluarga yang datang berziarah tak henti menitikan air mata. Bahkan salah satu putri almarhum tak bisa berkata apa-apa.
Cuman kayak gitu aja, seminggu sebelumnya dia ke kuburan bapak terus. Hampir tiap hari dia ke kuburan bapak. Nggak ada sih, dia cuma nitipin doang, jagain ponakannya, udah gitu aja.